yang dalam sunnahnya akhir zaman, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya dapat selamat teruskan yaumil qiyamah. Adapun pertama itu mengenai pemasukan uang loket pada Jumat yang lalu 500.000 rupiah dan uang sedekah Zaria pada Jumat yang lalu mendapat 850.000 rupiah dan uang selawat yang pahalanya untuk almarhum Bapak Haji Nurlias bin almarhum Umar sebesar 500 rupiah. Selanjutnya kami terima infak dan sedekah pada hari ini dari hamba Allah 100.000 rupiah pahalanya untuk almarhum Haji Lawadi bin Bonjol, almarhum Hajat Jumur Rupiah binti Haji Suwi, almarhum Bapak Bone bin Bonjol, dan almarhum Ibu Suhaina binti Haji. Selanjutnya dari hamba Allah 100.000 rupiah pahalanya juga untuk almarhum Kong Haji Sudul bin Rajin, almarhumah Wa'ajah Rani binti An, almarhum Haji Rimin Bapak Haji Rimin bin almarhum Sudul, almarhumah Ibu Hajah Sarah binti almarhum Musim, dan almarhum Bapak Muhammad Subur bin almarhum Wajib. Selanjutnya dari hamba Allah 100.000 rupiah pahalanya untuk almarhum Bapak Mursid bin Basir, almarhum Mahmud bin Jabas, almarhumah Ibu Roni bin Kinin, almarhumah Ibu Tiasa bin Sasif, dan almarhum Mas Pupa bin Bapak Masud. Selanjutnya kami terima dari Allah 100.000 rupiah pahalanya untuk almarhum Haji Nurlias bin almarhum Umar. Dari Bapak Haji Muhammad sebesar 100.000 rupiah pahalanya untuk almarhum Wodoko bin Mimin, almarhumah Ibu Nyemprit binti Bola, dan almarhum Wan Murji bin Sumar. Dari Allah 100.000 rupiah pahalanya untuk almarhum Bapak Sayyid bin Nu'an, almarhumah Ibu Mani binti Samad, almarhum Rosidi bin Fulan, almarhumah Fatimah binti Fulan, almarhumah Masa binti Samad, dan almarhum Ratno bin Fulan. Selanjutnya dari hamba Allah 100.000 rupiah pahalanya disampaikan kepada keluarganya yang telah berkelakar Allah. Dari Bapak Haji Rifki sebesar 100.000 rupiah pahalanya ditujukan untuk almarhumah Ibu Hajah Rohmah binti Mahmud. Dari Allah 100.000 rupiah pahalanya untuk almarhum Al-Maghfur Bapak Haji Hambali bin almarhum Haji Mawar, almarhumah Halimah Pusatya binti almarhum Al-Masbukur. Selanjutnya dari Allah 150.000 rupiah pahalanya untuk almarhum Munadi bin Marzuki, almarhum Janata bin Asma, almarhum Salim bin Fulan, almarhum Dahlan bin Sanusi, dan almarhumah Warsina binti Fulan. Itulah infak dan sedekah yang kami terima pada hari ini. Selanjutnya
Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita khususkan untuk para almarhumin almarhumat yang telah dikirimkan, mudah-mudahan senantiasa di mana kuburnya menjadi rotoh bin biaril jannah, dan diberikan tertahan dan diberikan zariah senantiasa dilapangkan rezekinya dan diluaskan rezekinya dengan rezeki yang halal yang banyak dan barokah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak hadirin rahimahullah, selanjutnya petugas pada hari ini Jumat tanggal 20 Juni 2025, muadzin yaitu Bapak Usman Halim, Bilal, Bapak Haji Wika, dan Fatih yang disampaikan oleh Ustaz Rahmat. Kemudian untuk imam akan disampaikan oleh Bapak Hasan Bihas. Kemudian untuk pengajian malam Selasa besok, insya Allah akan diisi oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Hajilat Muntaha Al-Syekh. Kami akan menyampaikan hasil daripada rapat kepanitiaan Maulid, itu pada tanggal 16 Mei 2005 bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1446 Hijriah, menghasilkan ketua panitia saya sendiri, kemudian wakil ketua Ahyatullah SPD, sekretaris Bapak Ustadz AS, dan bendahara Bapak Madinah HM Esos. Kemudian untuk pelaksanaan Maulid di Masjid Jami'ul Mujahidin jatuh pada hari Minggu tanggal 21 Rabiul Awal 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 14 September 2025 Masehi. Adapun yang akan hadir mengisi acara peringatan Maulid yang pertama Bapak Kiai Dr. Imam Fathur Rahman LCMA, yang kedua Bapak Kiai Abdul Jamil Abdullah Syafi'i, yang ketiga Bapak Kiai Ahmad Syamili Al-Bakir, dan yang keempat Bapak Kiai Amiruddin Said SD. Adapun mengenai estimasi anggaran biaya Maulid pada tahun ini sebesar 98.200.000 rupiah. Mengenai panitia terlampir di proposal. Itulah susunan kepanitiaan dan juga petugas pada Jumat kali ini yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر لا إله إلا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأرحمنا بشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله
صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Al-Fakir menyampaikan isi khutbahnya, izinkan Al-Fakir berwasiat kepada diri Al-Fakir sendiri khususnya dan umumnya kepada kita semua. Mari sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenarnya menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang bertanya kepada kita bagaimana jalan untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala, tentu semua kita akan menjawabnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Beliau telah memberikan beberapa penjelasan yang akan menghantarkan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Absus salama wa at'imut ta'ama wa silul arham wa sunwan nasu qiyamun tadkhulul jannata bisalamin." Yang artinya, sebarkan kedamaian, berikan makanan, bersilaturahimlah, sholatlah ketika orang-orang tidur, engkau akan masuk surga dengan damai. Dengan demikian, ada 4 tiket yang diberikan Rasulullah SAW bagi kita selaku umatnya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang sangat ringan. Yang pertama, orang yang menghendaki untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang menebarkan salam, perdamaian dan kasih sayang kepada sesamanya. Memberikan perdamaian bisa diawali dengan memberikan ucapan salam kepada saudara kita, yakni dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya keselamatan, rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala semoga tercurahkan untukmu. Dan lazimnya bagi kita selaku umat muslim menjawab salam itu adalah kewajiban yang dengan kita jawab dengan mengucapkan lafal Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya bagimu keselamatan, rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Ucapan salam tampak sepele memang kita lihat, namun memiliki makna yang begitu mendalam.
Imam An-Nawawi dalam syarahnya Sahih Muslim menjelaskan bahwa ucapan salam tidak sekedar kata-kata, namun mengandung arti menebarkan perdamaian, kasih sayang dan kerukunan terhadap sesama, baik kepada keluarga, tetangga maupun terhadap sesama muslim lainnya. Kata salam juga menjadi kunci ampuh untuk menghilangkan permusuhan, kebencian, dan kerenggangan di antara sesama. Karena itu Islam sangat menganjurkan kita untuk saling mengucapkan salam. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kerukunan dan kedamaian dan menghilangkan kerenggangan permusuhan di antara sesama. Hadis di atas ini memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa tidak diperkenankan kita atau tidak diperkenankan bagi orang yang muslim untuk membenci dan menghujat sesama muslim lainnya, menyebarkan permusuhan, menebarkan ujaran kebencian, dan memutuskan tali persaudaraan. Karena menebarkan permusuhan adalah ciri-ciri dari ajaran syaitan yang terkutuk. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 91 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya bahwa setan memiliki tujuan menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara sesama muslim lainnya. Yang kedua, jalan untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa ta'ala adalah memberikan makanan kepada orang yang lapar. Selain kita diwajibkan untuk mengeluarkan nafkah untuk keluarga kita atau mengeluarkan zakat atas harta kita, Nabi besar kita Muhammad SAW menganjurkan untuk bersedekah, terutama bagi orang yang membutuhkan. Mengapa memberikan makanan dapat mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabannya adalah karena orang yang senang memberikan makanan adalah mereka yang dekat dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana riwayat Imam Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi juz yang ketiga halaman 407 disebutkan sebagai berikut: As-sakhiyyu qaribun min Allah, qaribun min al-jannah, qaribun min an-nas, ba'idun min an-nar. Yang artinya orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh dari neraka. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait hadis tersebut, Imam Al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh kitab Fadailul Qadir yang karyanya ditulis oleh Muhammad Munawi, beliau menjelaskan bahwa sikap dermawan merupakan buah dari cinta akhirat dan tidak berlebihan dalam mencintai dunia yang fana ini. Sikap dermawan tumbuh dan penghayatan seseorang tentang iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga muncul sikap tawakal dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara otomatis muncul sikap percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pemberi rezeki yang utama. Seorang dermawan yakin bahwa orang yang berbuat baik dengan menyedekahkan sebagian hartanya, Allah pasti akan mengganti 10 kali lipat kebaikan. Berbeda dengan orang yang bakhil, orang yang pelit adalah mereka yang terlalu cinta akan dunia dan ragu terhadap janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tempat yang layak bagi orang yang dermawan adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, tempat yang layak bagi orang yang bakhil adalah neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah subhanahu wa ta'ala. Masih muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kunci yang ketiga yang Rasulullah SAW sampaikan dalam hadisnya untuk bagaimana kita masuk ke dalam surga Allah dengan ringan dan dengan mudah. Yang ketiga adalah menjalin tali silaturahim dan persaudaraan di antara kita semua. Walaupun hanya dengan tahapan ucapan salam saja. Dalam sebuah riwayat Imam Hakim dalam kitabnya Mustadrak, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda,
salasun man kunna bihi hasabahu Allah hisaban yasira wa adkhalahu al-jannah bi rahmatihi. Qalu liman ya Rasulullah? Qala tu'ti man harmaka wa ta'fu 'amman zalamaka wa tasilu min qat'ak. Qala fa idza fa'altu dhalika fama li ya Rasulullah ay an tuhasab wa yudkhilaka Allahu al-jannata bi rahmatihi. Yang artinya 3 hal yang menjadikan seseorang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mudah dan akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat-Nya. Sahabat bertanya, bagi siapa itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Nabi bersabda, engkau memberi orang yang menghalangimu, engkau memaafkan orang yang menzalimimu, dan engkau menjadi persaudaraan dengan orang yang memutuskan silaturahim denganmu. Kemudian sahabat bertanya, jika saya melakukannya, apa yang saya dapatkan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau akan dihisab dengan hisab yang ringan dan Allah akan memasukkanmu ke surga dengan rahmat-Nya. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengenai pentingnya silaturahim ini, terdapat sebuah cerita dari Imam Abi Sa'id Asbihani. Beliau termaktub di dalam kitab Irsadul Ibad halaman 94. Suatu ketika sahabat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk di sisi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bersabda, tidak boleh duduk dengan kami orang yang memutuskan silaturahim. Kemudian seorang pemuda keluar dari halaqah dan mendatangi bibinya untuk menyelesaikan masalah di antara keduanya. Kemudian bibinya memberikan maaf kepada pemuda tersebut, dan setelah urusannya selesai, pemuda itu kembali ke halaqah Rasulullah SAW. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun pada suatu kaum yang di dalamnya terdapat orang yang memusuhkan atau memutuskan tali silaturahim. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang terakhir atau kunci yang terakhir untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah menjalankan sholat malam ketika banyak orang terlelap tidur, ketika banyak orang tidur pulas. Sholat malam menjadi spesial karena dilakukan di waktu banyak orang beristirahat dan lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga menjadi indikasi seseorang jauh dari riya dan pamer beribadah, karena di waktu tersebut banyak orang yang terlelap tidur dan istirahat, sehingga bagi orang yang menjalankan ibadah di waktu itu mendapatkan ganjaran yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama oleh baginda Nabi Muhammad SAW disabdakan sebagai orang yang akan masuk surga dengan tanpa kesulitan. Kemudian Nabi juga bersabda, paling utama puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, dan seutama-utamanya sholat sesudah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat Imam Muslim. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW tersebut untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala, yakni menebarkan salam dan kedamaian, memberikan makanan kepada orang yang lapar, menjalin persaudaraan dan silaturahim, dan sholat malam adalah anjuran dari baginda Nabi besar kita Muhammad SAW agar kita dapat menggapai surga dengan tanpa kesulitan dan tanpa banyak rintangan. Jika kita konsisten dan istiqamah dengan anjuran Nabi Muhammad SAW tersebut, Allah akan memberikan kita pertolongan untuk mengerjakan kebaikan dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atau perbuatan-perbuatan yang kurang menyenangkan, sehingga di akhir hayat kita nanti mendapatkan kematian dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu wa adkhalana wa iyyakum fi jumlati ibadihil mu'minin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nabi ma amar wa taru amma naha wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bala bi nafsihi wa kana bi malaikatihi ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wa radallahu anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa rad'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر عارك يوم الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان
عنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تحزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليهم خاشعين لله ليشتروا به ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم ترحمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم وأتوب إليه. فأستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. فأستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة برضا الله والحمد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته من يهتدي ما زال الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أسأل الله الحمد لله يا مولانا يا إله الكريم وجل القرآن يا كريم وسلم على محمد الأولين والآخرين وسلم ربك تعالى وتعالى سيدنا رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ يا ربنا كما ينبغي لجلالك والكريم سلطانك. اللهم صل وسلم على محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من الأهوال وتغفر لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا الخطايا من الطاعات والحياة وأبد الممات. إنك يوم يمرنا سيطير مجيبك يا قاضي الحاجات ويا كبير الرحمة. اللهم اهدنا ووفقنا يا هدايتنا للحق يا طريق المستقيم ونجنا من الظالمين وتوفنا مسلمين وتوفنا مسلمين وحين يوم الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا رحيم يا ملك اهدنا بحلال الحرام وبالرحمة اللهم يا رحيم يا حليم يا مغفر يا رحيم يا رحيم يا ملك اهدنا بحلال الحرام وبالرحمة وبفضلك المسلم ربنا Alhamdulillah ibadah salat Jumat kita bisa rangkaiannya setelah selesai dengan baik. Mudah-mudahan ibadah rangkaian ibadah salat Jumat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di tanggal 20 Juni 2025 ini, dan mudah-mudahan semua kita diberikan kemudahan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.